Haleluya. Salam kiri kanannya katakan, Tuhan memberkatimu menyembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, hari ini adalah hari kesaksian. Ya. Artinya yang pertama adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, setelah itu kita lihat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Terus orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, tidak setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa ketika persekutuan ataupun gereja berbicara mengenai gereja, ketika orang percaya diselamatkan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Kita harus punya iman yang kuat di dalam Dia, mengerti dan berakar di dalam Dia. Tapi yang kedua adalah kau harus menjadi satu kesaksian bagi orang banyak. Kesaksian bukan hanya Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir dulu adalah kesaksian. Kalau kau mau baik, kalau kau tadi baik-baik, itu adalah kesaksian. Benar Bapak Ibu, semua itu adalah kesaksian. Tapi orang gak percaya juga baik Bapak Ibu. Saya punya sahabat-sahabat yang orang gak percaya. Bahkan Pak Kiai sama saya baik sekali. Banyak. Dan banyak juga orang-orang tadi. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau katakan. Kesaksian dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa daripada Tuhan sendiri. Kuasa bahwa Tuhan memberimu kuasa. Tuhan memberimu suatu anugerah. Bukan hanya sekedar bahwa hidup biasa-biasa. Tapi Tuhan mau memberikan kau kuasa untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang besar. Apapun yang terjadi, Tuhan mau supaya kau memberikan kesaksian itu. Tadi lagu pertama kita, aku mau menyaksikan perbuatanmu ya Tuhan yang telah memilih hidupku. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa ketika kita datang tadi ya, bahwa kita datang ke gereja terus dikatakan, apalagi kalau gerejanya karismatik, pendetanya itu butuh perpuluhan, sehingga saya datang maka dia untung. Banyak sekali Bapak Ibu yang hal-hal begitu. Banyak juga mengatakan, kalau saya nggak datang maka gerejanya kosong. Di The Throne sudah berkali-kali dikatakan begitu Bapak Ibu. Ada yang datang, saya sangka gerejanya udah tutup. Enak aja. Ngomong apa? Cuma karena kamu keluar, gerejanya tutup. Enggak Bapak Ibu. No place like the throne. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa gereja harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi apa yang Tuhan lakukan kepada kita.
Hal-hal yang apa? Mungkin kau diberkati, saksikan. Mungkin kau tadi disaksikan. Tapi banyak hal-hal yang mujizat yang luar biasa. Kalau kita datang Bapak Ibu tempat ini, saya sudah menyaksikan perbuatan yang besar. Perbuatan Tuhan yang besar. Oke, kita dengar kesaksian Budayu. Oke, kesaksian kita sudah sama-sama tahu, tapi mungkin di luar nggak tahu Bapak Ibu. Bahwa Budayu mengalami sesuatu, kita berdoa, kita bergumul, seluruh pendoa bergumul, dan apa yang terjadi adalah mujizat. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Yesus yang melakukannya, bukan kita. Tapi supaya semua tahu bahwa Yesus hidup. Supaya semua orang tahu, kalau cuma doktrin Bapak Ibu, artinya nggak ada gunanya. Kalau cuma masalah berdebat agama, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Agama bisa dibuat 1000 agama bisa. Saya udah lihat ke India, nggak usah heran. Tapi tadi Alkitab katakan Kisah Para Rasul pasal 5. Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda. Tuhan meneguhkan dengan mujizat-mujizat. Amin katakan. Amin katakan sambil kiri kanan. Dapatkan mujizat. Haleluya ya. Amin. Oke, Budayu. Iman Budayu luar biasa. Kita harus belajar. Ayo maju. Haleluya. Bersaksi, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kasih ininya, kasih mic ya. Oke. Ya. Dia mengalami sakit yang waktu itu sebenarnya sesuatu yang enggak disangka. Ya. Penyakitnya adalah ketika hanya beberapa dan sempat sampai cuci darah dan ginjal, dan bayangkan sekarang Bapak Ibu sudah ya luar biasa, amin, karena Tuhan kita luar biasa. Oke, berikan tepuk. Coba ini kan apa boleh ditayangkan waktu Budayu sakit ya? Oke, waktu itu sakitnya kenapa? Awalnya DB. Ya. Awalnya DB. Berapa lama boleh pulang? Trombositnya walaupun masih rendah. Habis itu balik lagi, kaki saya bengkak, ada fotonya, kaki saya bengkak ya ini. Itu awalnya dibilang kelainan darah, karena dokternya masih belum tahu juga sakitnya apa waktu itu. Saya boleh pulang, sudah redaan, udah nggak merah-merah lagi, udah nggak bengkak. Saya boleh pulang lagi balik lagi ke rumah sakit. Habis itu saya harus balik karena sesek. Di sini saya dirawat. Dokter udah mau nyaranin pulang, ini udah boleh pulang. Tiba-tiba pagi itu perut saya bagian belakang ini sakit. Tapi ya luar biasa ya, awal pertemuan saya juga dengan Tuhan di situ juga ya. Dalam keadaan seperti itu saya hanya sendiri waktu itu di rumah sakit. Pas ruangannya juga saya sendiri pasiennya. Saya ingin minta tolong, rasanya suara itu udah gak ada. Tapi puji Tuhan banget, Tuhan itu berikan saya kekuatan. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan saya. Tuhan Yesus tolong, saya bilang gitu. Biar saya bisa ketemu suster di depan. Nggak tahu cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Saya sampai bisa ke depan manggil suster. Sampai susternya melihat saya, dan akhirnya suster ngambil tindakan. Saya sempat pingsan. Setelah itu saya harus di USG, di rongsen kayak gitu. Katanya di dalam perut saya usus makan usus dan harus segera dioperasi.
Di sana HB saya masih rendah, saya harus butuh darah, butuh transfusi darah. Saya puji Tuhan, Tuhan sudah siapkan juga semuanya. Dokter langsung bertindak, dioperasi, dan saya membaik dan akhirnya saya boleh pulang, dan nggak berapa lama lagi masuk lagi rumah sakit, seperti itu aja terus masuk. Saat itu perut saya sesek, habis itu boleh pulang lagi masuk rumah sakit dalam keadaan ini perut saya membesar, tiba-tiba membesar. Ada fotonya, membesar, itu saya susah sekali napas. Di sana lagi Tuhan bekerja lagi buat saya. Ya, saya sudah nggak tahu ya, saya kira saya sampai di sini aja berjuangnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan saya lagi, saya harus dioperasi lagi. Karena saya harus pasang alat cuci darah, karena ginjal saya sudah bermasalah. Terima kasih Tuhan. Di saat saya di ruangan operasi, saya berjumpa lagi dengan Tuhan. Tuhan bicara dengan saya. Jangan takut, katanya. Saya nggak tahu, rasanya itu memang sakit waktu dioperasi, karena sempat dokter mau kena pembuluh darah arteri saya. Saya sudah sempat, napas saya sudah mau berhenti, tapi Tuhan, saya dengar Tuhan berbisik, jangan takut. Jadi saya lewatin. Saya teringat pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat kita semua, yang rela disalib menebus dosa-dosa kita. Di situ saya bilang, oh ini belum seberapa Tuhan. Tuhan, begitu perjuangan Tuhan disalib untuk menebus kita. Saya baru segini udah ngeluh. Enggak, saya kuat. Saya nggak takut Tuhan, saya lewatin. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar. Tapi setelah operasi itu, saya dirawat di ruang MS. Di sana ruangan yang saya sempat trauma. Karena ruangan itu buat saya, kalau saya ingat Bapak sama Ibu Gembala datang doain saya. Saya punya kekuatan, karena saya juga berterima kasih. Semua doa-doa dari keluarga saya di Trun yang menguatkan saya juga. Di sana saya sempat kritis. Saya tidak bisa tidur 3 hari. Saya nggak bisa napas. Sampai saya berserah sama Tuhan. Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Jika Tuhan izinkan, ambillah nyawa saya. Saya ikhlas Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Setelah saya mengangkat tangan saya berdoa. Tuhan turunkan tangan Tuhan, memberkati saya. Dan mujizat lagi terjadi. Saya diberikan kesembuhan. Berangsur keadaan saya mulai membaik. Saya boleh pulang. Dan saya harus melakukan kontrol terus. Cuci darah 1 minggu 3 kali. Badan saya bengkak sekali. Saya tidak bisa jalan. Saya harus dibantu dengan kursi roda. Tapi saya percaya sama Tuhan. Saya sembuh. Saya selalu maju bila dibilang siapa yang mau didoakan. Saya selalu maju karena saya punya iman. Saya sembuh.
Saya percaya kesembuhan terjadi dan waktu itu saya didoakan. Waktu itu saya berserah sama Tuhan dan saya percaya sembuh Dayu, sembuh. Tuhan nyatakan kuasanya. Dan puji Tuhan, saya tidak perlu cuci darah lagi. Amin. Haleluya. Tidak di situ aja. Setiap hari saya juga berdoa. Karena saya harus kemo juga. Awalnya 1 bulan sekali saya harus kemo. Dan puji Tuhan, berjalan 2 bulan. Setelah saya lewatin itu, saya dapat mujizat lagi. Saya tidak perlu kemo lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan begitu luar biasa kan dalam hidup saya. Saya percaya jika kita percaya dan kita mengimani, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukan yang terbaik. Percaya apapun yang Tuhan berikan itu pasti indah pada waktunya. Dan saya ada sedikit yang menguatkan saya, ayat Yesaya 41 ayat 10. Di situ, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang sebab Sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dan puji Tuhan, saya menang. Amin. Haleluya. Itulah kesaksian saya. Saya berterima kasih buat saudara-saudara The Throne yang selalu mendoakan saya dalam keadaan saya sakit. Dan saya juga berterima kasih yang sama suami saya yang selalu mendampingin saya. Amin. Mana suaminya? Berdiri, maju ke depan dulu. Haleluya. Oke. Jadi Pak Ferry coba kesaksian juga gimana waktu ininya, bagaimana Tuhan pimpin Ya, kekuatan. waktu itu setelah COVID kurang lebih 3 tahun, secara ekonomi kan ya drop. Tapi puji Tuhan, ada aja pekerjaan yang Tuhan berkati buat saya. Waktu itu istri saya sakit, setelah COVID, pikiran saya sih ini udah mulai bangkit, adalah untuk perekonomian biar berjalan gitu. Nggak taunya ya masuk rumah sakit, saya kira 1 minggu udah selesai, nggak taunya panjang. Dan selama COVID itu kan kartu BPJS off, nggak saya bayar, mati. Jadi pada waktu masuk rumah sakit operasi, jadi ya saya harus bayar denda itu 15 juta. Padahal uang yang ada di dompet itu udah saya siapkan untuk bayar kontrakan. Nggak taunya ya Tuhan harus saya harus berikan itu untuk biaya BPJS. Setelah bayar BPJS dendanya, nggak taunya dari rumah sakit itu juga nggak selesai sakitnya. Jadi harus operasi dan habis bayar denda operasi. Jadi selama denda itu nggak boleh langsung dipakai. Jadi saya harus bayar lagi 3 juta, ditambah lagi dia keluar habis operasi, masuk lagi bayar lagi 1,5, belum lagi bayar kontrakan ya. Perekonomian saya ya semerawut, saya bilang gitu ya. Jadi ya secara manusia saya berpikir habis saya di situ, saya bilang. Karena hutang A, hutang B juga belum selesai. Dan yang saya rasakan udah nggak bisa berpikir. Tapi ya mujizat itu terjadi. Istri saya selama sakit 2 tahun itu ada aja Tuhan berikan berkat buat saya di dalam pekerjaan juga. Singkat ceritanya, selama istri saya sakit,
hutang-hutang juga selesai semua. Nggak tahu saya dari mana itu berkatnya itu. Tapi yang saya berharap hanya pada Tuhan. Sekian aja, terima kasih. Haleluya. Oke, Tuhan berkati Dayu, Tuhan berkati Ferry. Berikan tepuk tangan lagi. Haleluya. Bayangin Bapak Ibu, saya juga sampaikan ya, Dayu luar biasa. Apa yang dialami enggak semua orang mengalami. Ya, kekuatan yang dahsyat luar biasa. Ya, tapi kita hanya membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang nyata. Enggak ada Tuhan yang seperti Dia. Enggak ada Tuhan yang memang nyata. Ketika engkau mencari Dia, Dia bersama dengan kita. Yang seperti tadi, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohim, aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Semua bisa terjadi melalui apa? Melalui percaya, melalui belief. Awal daripada iman adalah mengambil keputusan untuk percaya. Sekali lagi saya mau sampaikan adalah mengambil keputusan untuk percaya. Karena selalu ada dua keputusan itu. Bisa aja katakan, oh saya nggak percaya. Ya tadi, terserah kamu. Tapi yang kedua adalah saya percaya. Karena apa? Saya tahu ada Tuhan yang dahsyat. Tuhan saya bukan Tuhan abal-abal. Tuhan saya bukan hanya Tuhan-Tuhanan. Tuhan saya bukan Tuhan doktrin-doktrinan. Tuhan saya bukan Tuhan daripada omong-omongan orang, omong-omong orang zaman kuno. Orang kuno itu Bapak Ibu gak ada pinter-pinter aja. Pinteran zaman sekarang. Sekarang ada AI. Jadi nggak usah dipercaya. Bagaimana engkau bisa percaya Yesus hanya satu adalah iman. Bagaimana saya mengalami mujizat adalah karena iman. Karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar. Makanya Alkitab berbicara mengenai kisah 1 ayat 8 tadi. Kisah para Rasul pasal 5 mengatakan bahwa Tuhan yang meneguhkan kehadirannya. Tuhan yang meneguhkan keberadaannya. Yesus yang akan meneguhkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Itu sebabnya tadi kita bersyukur. Luar biasa Budayu. Dia bukan dari kecil. Budayu bukan lahir daripada orang percaya, bukan dari keluarga daripada orang percaya, bukan keluarga orang Kristen. Tapi imannya ketika dia mengambil keputusan percaya kepada Yesus, dia tahu bahwa Yesus benar-benar ada, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Nah, banyak orang yang lahir dari Kristen, dari orang percaya, tapi apa imannya enggak ada. Bahkan dia cari-cari tempat lain, mana yang lebih bagus, namanya masa promosi Bapak Ibu. Masa promosi itu gampang, yang bagus-bagus aja. Setelah itu baru tahu. Kalau cuma menasihati yang orang baik Bapak Ibu, enggak usah pakai agama. Saya pergi saya orang Batak Bapak Ibu, ke kampung-kampung gitu. Saya dengerin dia ngomong, waduh kalau udah petata petiti apa-apa, semuanya baik juga Bapak Ibu. Artinya dia udah belajar ya baik-baik di kampung ya begitulah. Baik-baik di adat ya begitulah. Bukan soal baik-baik begitu ketika kau percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Tapi buktikan melalui imanmu bahwa dia adalah memang Tuhan. Oleh karena itu ketika kau akan melihat kemuliaan Tuhan, apa yang saat ini kau baca, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku inilah Tuhanmu. Maka roh, yang katakan roh. Ya, roh adalah spirit, itu semangat.
Spirit itu adalah semangat. Ketika kau tadi nggak percaya, maka rohmu lemah, spiritmu juga tadi lemah. Itu sebabnya saya marah-marah kalau Bu Evi tidur bangunnya jam 3 malah, bukan jam 5, kadang-kadang belum jam 5 dia udah bangun jam 4, jam 3. Tapi saya marah-marah orang-orang yang apa? Kalau kita harus mau bangun pagi, bukan jam 10, jam 11, karena itu adalah spirit. Kalau kau percaya, maka menjadi spirit. Kalau kau percaya kepada gereja, kepada Tuhan di tempat ini, maka spiritmu akan semangat. Enggak telat, enggak malas. Ya. Ketika spirit berjalan, maka mujizat terjadi. Tapi kebanyak orang mengatakan apa? Wah, enggak ada spiritnya. Kenapa di gereja banyak gereja yang banyak orang tapi enggak ada spiritnya. Jam 9, jam 10, jam 9 sedikit orang, nanti jam 10 tinggal itu rame. Habis itu cuma ketawa-ketawa. Bapak Ibu, hati-hati. Tuhan katakan banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Bukan sekali lagi, bukan kita yang untung datang kepada Yesus. Bukan Yesus yang untung kita datang kepadanya. Kita yang untung Bapak Ibu. Enggak ada Bapak Ibu. Ketika kita kadang-kadang Bapak Ibu, saya mau jual mobil karena kebanyakan mobil. Terus saya katakan sama Noel, yaudah jual berapa aja, gitu seperti kayak gitu. Tapi Ibu, apain jual berapa? Santai aja saya ini. Karena apa? Karena nggak perlu sepertinya kita butuh-butuh amat. Nggak kejual juga nggak apa-apa. Yesus, Tuhan Bapak Ibu, dimanapun kau berada, Dia tetap Tuhan walaupun kau nggak mengakui Dia Tuhan. Dia tetap Raja walaupun kau nggak mengakui Dia Raja. Dia tetap adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu walaupun kau tidak mau mengakui. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kau mengambil keputusan untuk percaya, itu menjadi suatu spirit, suatu semangat, spirit yang semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin apa? Semakin membuat akhirnya mengalahkan tadi musuh-musuh. Sekali lagi saya katakan, apakah tadi gereja mungkin banyak Bapak Ibu, apalagi kalau orang-orang yang sudah lahir Kristen kadang-kadang katakan, saya nggak mau, kalau saya dulu di kampung sama nenek saya, ke gereja pagi-pagi, terus ada yang nenek saya marah, dia katakan, itu tuh nggak gereja, cuma mau masih ke sawah terus, nggak gereja kamu. Begitu, gitulah dia. Ya, artinya menganggap enteng. Anak-anak muda saya mau katakan kau jangan anggap enteng lah. Ya, you must have a spirit. Kau harus punya spirit. Kalau kau tidak mempunyai spirit untuk ke gereja aja, untuk tadi malah memberikan sesuatu, apa motivasimu? Enggak ada. Enggak ada motivasi selain daripada Tuhan yang membuat engkau bisa berjalan dan melakukan yang terbaik. Tidak ada. Pacarmu enggak bisa tadi membuat motivasimu. Ambisimu enggak bisa juga. Karena ambisimu tidak akan membuat engkau baik, tapi membuat engkau tadi egois. Ya,
banyak kesaksian anak-anak muda ditendang kiri kanan. Kalau dia kerja ditendang sana, tendang sini, keluar. Terus dikatakan, dia yang salah. Ya. Bos saya yang salah, saya yang benar. Tendang sana, keluar lagi. Habis itu habis tendang. Karena apa? Kalau kau mengandalkan egomu untuk melakukan sesuatu, kau tidak akan berhasil. Tapi seperti tadi, Dayu kita saksikan. Kalau Yesus menjadi motivasi, kekuatan. Tadi Ferry juga katakan, Tuhan tolong dan berjalan, maka semua menjadi baik. Jangan lihat sesuatu yang hanya tadi sempit. Orang-orang lain bukan menjadi motivasimu. Pelayanan bukan menjadi motivasimu. Tapi melayani Yesus yang menjadi motivasimu. Ketika saya khotbah, apa motivasi saya? Motivasi saya juga harus memuliakan Dia. Untuk apa kita pergi kemana-mana? Tuhan Yesus katakan, untuk apa kau pergi ke hutan untuk melihat orang kaya? Orang kaya itu adanya di kota-kota. Di Padang nggak ada. Ya. Ketika kita datang ke gereja, apa motivasi? Dimanapun juga, bukan hanya di The Throne. Kau nggak bisa mengharapkan dengan motivasi yang lain. Kita akan kecewa. Tapi ketika kita mengenal Dia, kita tidak akan kecewa. Bapak Ibu, siapa motivasi kita? Yesus. Kemarin pulang dari Throne Land, 4 jam lebih saya di mobil, macet total Bapak Ibu. Di Tabanan macet total, masuk 4 jam itu kalau jalan di jalan tol nggak apa-apa Bapak Ibu. 4 jam di tengah-tengah keramaian jalan. Mau marah nggak bisa, untung kita nggak kebelet atau apa Bapak Ibu. Saya udah doa kepada istri saya supaya dia aman Bapak Ibu. Kalau dia nggak aman, nggak bisa, berhenti pun nggak bisa Bapak Ibu. Kiri kanan nggak ada, Indomaret nggak ada Bapak Ibu. 4 jam. Akhirnya saya doa kepada Tuhan, saya mau marah, wah, gitu nggak bisa juga. Karena itu bisa aja kebodohan daripada orang-orang yang mengambil keputusan untuk membuat suatu acara tapi tidak mempersiapkan segala sesuatu. Dia santai aja karena dia pejabat, bikin begini dan kacau. 4 jam. Akhirnya saya katakan, apa yang harus dilakukan Tuhan? Ketika semua nggak ada, hanya ada sesuatu yang membuat saya sukacita, menyembah Dia. Kita bernyanyi. For great is your love toward me, you have delivered me from the depth of the grave. Saya katakan sama istri saya, katakan bahwa Tuhan katakan, kalau semua nggak ada, yang kau doakan juga udah repot dan lain sebagainya, udah males kita doakan, sembah Dia. Ketika saya menyembah, kita selamat Bapak Ibu, 4 jam lebih, nggak ada masalah. Nah, Bapak Ibu, saya mau simpulkan khotbah saya. Yang pertama adalah tadi, Tuhan sudah memilihmu. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia bukan Tuhan abal-abal. Dia bukan Tuhan ciptaan manusia.
Sekali lagi, dia bukan Tuhan ciptaan manusia. Yang berdebat di media sosial itu ciptaan manusia, itu pikiran manusia aja. Kau nggak perlu pikirkan itu. Yang kalau kau mau mengetahui siapa dia, ambil keputusan, believe. Ketika kau berani percaya, maka kau melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Berani percaya. Apapun juga dalam kehidupanmu, berani percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika kau ada dalam tadi segala sesuatu, yang kedua Tuhan mau adalah your faith. Bayangkan Bapak Ibu, ada suatu pergumulan, ada satu fighting, peperangan rohani. Saya salut dengan Dayu, kita berdoa terus dengan keluarga ini dipakai Tuhan dengan dahsyat. Fighting spirit yang kuat. Ya. Nggak ada pertolongan, hanya Dia. Saya percaya ketika kita semua di throne punya fighting spirit, tadi hanya Tuhan, maka kau akan berjalan, kau akan semangat, dan kau akan menang. Yang kedua adalah, saya mau sampaikan tadi, menang melalui imanmu. Dan yang ketiga, Tuhan apa sampaikan kepada kita, janjinya iya dan amin. Ketika Dia berjanji, Dia Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga. Tuhan berjanji kepada kita. Untuk apa? Untuk sesuatu yang besar. Dan kita percaya, Bapak Ibu, itu akan terjadi. Ketika tadi di the throne land Bapak Ibu, banyak sekali tantangan. Tantangan kadang-kadang bukan dari orang lain. Tantangan bisa juga dari orang-orang yang sangat percaya. Yang membuat kadang-kadang sesuatu menjadi abu-abu. Saya juga. Begitu juga banyak tantangan yang lain-lain Bapak Ibu. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa janji Tuhan, Dia beserta hidupmu. Amin. Dia beserta saya. Ketika Dia beserta saya, Bapak Ibu di sini, apakah di situ ada orang lain? Ada. Dunia ini luas, Bapak Ibu. Ketika kau berserta dengan Tuhan, apakah ada orang yang juga yang nggak suka samamu? Ada. Tuhan katakan nggak usah pikirin. Yang penting kau bersama denganku. Dunia ini bukan selebar daun kelor. Dunia ini luas Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ketika anak muda, ketika kau pacaran, kadang-kadang, ketika saya juga dulu pacaran sama istri saya nggak ngelirik-ngelirik, Bu Evi nggak ngelirik-ngelirik orang yang naik Mercy Bapak Ibu. Karena dunia milik kita berdua Bapak Ibu. Dia belum pikir, wih itu orang kaya gitu, enggak Bapak Ibu. Hanya kita doang. Padahal setelah ini, wih dia kaya daripada suami saya. Artinya Bapak Ibu saya mau sampaikan, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, dunia ini milik kita. Orang lain ngekos Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Oleh karena itu bersukacitalah tadi ya. Kita bersama dengan Tuhan biar orang lain hidup ngekos di tempat lain. Ya. Amin. Biar orang lain ngontrak, biar orang lain apa, enggak usah peduli Bapak Ibu. Jadi 3 hal itu tadi. Saya percaya dan terakhir Tuhan mau nambahkan lagi. Tuhan beserta denganmu dan Dia mengasihimu.
Amin. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan. Begitu juga the throne. Bapak Ibu, the throne, saya kadang-kadang 20 tahun, 15 tahun yang lalu, kita pindah dari sana. Karena saya baru belajar jadi pendeta, Bapak Ibu. Tiba-tiba kita persekutuan doa lama. Sekarang dibikin di sedang gereja The Throne Abian Base. Kita juga bikin nanti kute jam 5 ya, bukan jam 3. Jam 5, tadi dalam tayangan tuh jam 3. Nah, Bapak Ibu, 15 tahun yang lalu ada orang katakan, ini kalau memang mau ini kontrak aja tanah. Tanahnya orang orang Puri, bukan untuk dijual. 28 are. Ya, dan kita lakukan ini gereja, tanahnya tadi. Bapak Ibu, sekarang saya mau sampaikan untuk memperpanjang itu perlu 4 miliar. Tadi saya doa Bapak Ibu. Hanya saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan memang mau, dia akan ngasih. Amin. Karena gak ada yang mungkin mustahil bagi Tuhan. Tapi masih lama Bapak Ibu, 5 tahun lagi. Hanya saya mikirnya kebanyakan gitu. Orang ngontrak 2 tahun aja udah senang. Kalau ini masih lama pun saya masih udah pikirin Bapak Ibu. Ya, tadi. Yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Gereja kita punya aset banyak. Tanah di mana-mana ada. Saya hanya katakan Tuhan aku bersyukur. Di mana-mana. Tapi kalaupun kau, apapun juga. Malaikat katakan beli aja Pak Endi. Beli. Itu beli 54 miliar Bapak Ibu. Tapi tadi yang saya mau sampaikan gini, kita juga banyak, kita di mana-mana, apapun yang terjadi saya percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia akan buat sesuatu yang mencengangkan kita. Dia akan membuat sesuatu lebih daripada pikiran saya. Hati saya, pikiran saya, tadi saya katakan terima kasih Tuhan. Saya hanya ingin menyembah-Mu aja. Karena apa? Ini kecil. Semua milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalaupun kau ganti 20 hektar di Penebel, di Throne Land, ya nggak apa-apa. Sekarang udah proses berapa puluh hektar. Bapak Ibu, kalaupun itu, kita udah masuk di atas 10. Ya, kita doa terus. Mana yang Tuhan mau? Ya, mana yang Tuhan mau? Dan saya mau sampaikan, saya tidak peduli dengan orang lain kalau Tuhan beserta dengan saya. Amin Bapak Ibu, kita nggak usah repot karena dia adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat, janjinya tetap. Saya percaya janjinya, atmosfernya. Minggu kemarin di Kuta juga terjadi atmosfer hadirat Tuhan yang luar biasa. Di Abian Base, Pak Idam mengatakan, wah dahsyat juga di Abian Base. Wih luar biasa. Semua di mana-mana the throne luar biasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. You are the throners. Engkaulah Allah Tuhan. Engkaulah saksi Tuhan. Bukan tempat ini. Bukan bangunan. Tapi engkaulah dia yang Tuhan mau pakai. Amin Bapak Ibu. Ketika kau menjadi saksi, Alkitab berbicara. Dia akan memakaimu. Dia sudah memilihmu. Dia akan memakaimu dengan luar biasa. Dan yang terakhir, janjinya pasti digenapi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.